Kita ke informasi lain, pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di depan tol Pedati Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Ya, para remaja ini saling serang menggunakan batu petasan hingga senjata tajam. Akibat tawuran, arus lalu lintas sempat terhenti lantaran pengguna jalan khawatir menjadi korban salah sasaran. Belum diketahui penyebab pasti tawuran tersebut. Namun tawuran terhenti setelah sejumlah anggota kepolisian tiba di lokasi. Warga pun berharap polisi rutin patroli agar kawasan tersebut tidak dijadikan arena tawuran para remaja. Pemirsa, kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras masih ramai diperbincangkan warganet. Ya, kecaman ini pun masih berdatangan hingga kini terdapat laporan ke Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan pelecehan kitab suci umat Islam. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2 bareng sama gua. Viral di media sosial sebuah acara yang membuat tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah 1 botol minuman keras di Jakarta Utara. Kejadian ini terekam di sebuah acara festival musik pada 9 Agustus lalu, tepatnya di stand merek Newport. Peristiwa ini pun memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan kitab suci umat Islam Al-Quran. Sejumlah pihak pun sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Challenge sebuah ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman keras, minuman yang mengandung beralkohol yang jelas-jelas itu kontra, haram dan dilarang. Nah, ini sebagaimana kita ketahui melukai dan menyakiti mayoritas umat muslim di Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberi respon. Jadi hari ini kami di sini bersama-sama untuk lebih mendalami apakah perbuatan tersebut murni hanya pelakunya saja atau penyelenggaranya atau sponsornya juga ikut ada kaitannya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di salah satu festival musik Sound Project tersebut. Kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial Res, AK, I, dan M yang terlibat dalam pusaran acara tersebut. 2 dari 4 tersangka kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Majelis Ulama Indonesia pun mengecam keras aksi ini karena dinilai melanggar nilai agama, etika moral, dan merendahkan kemuliaan Al-Quran dengan barang yang diharamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepak terjang bos gendut salah satu gembong narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara berakhir diringkus petugas. Ya, pria yang diburu sejak November 2025 ditangkap sedang sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Jakarta Barat. Udah, ambil, turun. Ambil borgol. Bang. Muhammad Riwan alias Bos Gendut tak berkutik saat petugas BNN menangkapnya di ruang perawatan sebuah klinik kecantikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Pria yang masuk daftar pencarian orang sejak November 2025 ini merupakan gembong jaringan narkoba Kampung Bahari. Ia sempat buron setelah lolos dari penyergapan kasus kepemilikan 98 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan Bos Gendut, BNN langsung mengembangkan penyelidikan dengan menggelar operasi gabungan di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Ratusan personil menyisir permukiman dan menggerebek rumah yang diduga menjadi markas jaringan narkoba. Penggerebekan sempat diwarnai perlawanan hingga seorang anggota Polri terluka. BNN memastikan pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk memburu jaringan lain dan memutus peredaran narkotika hingga ke akarnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di tengah permukiman padat Kota Medan. Ya, seorang pelaku nekat melompat dari lantai 2 rumah demi menghindari kejaran polisi.
Lorong-lorong sempit di kawasan Jalan Badur Medan mendadak gempar saat tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Menyadari kedatangan petugas, para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan salah satunya nekat melompat dari lantai 2 rumah. Namun usaha ini sia-sia karena pelaku langsung jatuh di lokasi yang sudah dikepung polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang terdiri dari 2 pria selaku kurir dengan pengguna serta 1 wanita yang berperan sebagai bandar. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Para pelaku juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Ya baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan Jasmine. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kramajati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede, dan arah sebaliknya tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami juga tetap menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, pastikan Anda selalu berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Taman Mini ataupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah Kramajati maupun yang akan menuju ke arah Pondok Gede juga dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Banyaknya para pejalan kaki yang melintas. Kami menghimbau bagi para pejalan kaki, pastikan Anda selalu berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya angkutan barang dan juga busway yang melintas di kawasan ini. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 266 kasus laka lantas yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 394 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 085871500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Nata dan juga Jasmine. Silakan. Ya baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.